Shalom, selamat pagi rekan-rekan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu tentang kesetiaan Tuhan. Kita selalu bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, bukan? Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari satu ayat Alkitab. Mari kita buka bersama-sama dari Bilangan 23 ayat 19. Ayat ini, Bilangan 23 ayat 19, adalah sepenggal dari ucapan Nabi Bileam kepada Raja Balak. Di tengah cerita mereka, dan bersama tentunya dengan Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa belajar tentang kesetiaan Tuhan dari ayat ini. Ya. Bilangan 23 ayat 19 berbunyi demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayat ini bicara tentang satu aspek dari karakter Tuhan, yaitu setia. Dan kita sebagai orang yang percaya, tentu kita bisa mengatakannya dengan mudah. Oh, Tuhan setia. Tetapi pagi ini saya hendak mengajak kita semua untuk berpikir ulang tentang kesetiaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena mampu untuk sepenuhnya percaya bahwa Tuhan adalah setia, itu adalah permulaan dari hidup yang berkelimpahan. Jika kita tidak sepenuhnya percaya bahwa Tuhan itu setia untuk bisa membawa Anda masuk dalam kehidupan yang terbaik yang dapat Anda jalani, maka kita tidak akan mungkin mencari kehendaknya. Kita tidak percaya Dia, kita akan menganggap Dia remeh, tidak penting, dan kita tidak akan mampu sepenuhnya menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Padahal yang namanya setia itu kan berjalan beriringan. Kalau di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang bisa digunakan untuk mendefinisikan setia. Ada namanya loyalty, ada namanya faithfulness. Kalau manusia mungkin hanya sekedar loyalty. Tapi ketika kita bicara dengan tentang Tuhan, maka Tuhan tidak hanya loyal, tapi Tuhan juga faithful. Nah, firman Tuhan di Bilangan 23 ayat 19 itu mengatakan bahwa Tuhan itu setia, teguh, benar dengan sempurna. Di Filipi 1 ayat 6 berkata, mengenai hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Juga di Roma 8 ayat 28 menyatakan, kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sepenuhnya setia kepada kita. Apapun yang kita perbuat, Dia akan ada di sana untuk kita. Kesetiaan Tuhan itu mutlak, tidak bergantung pada perbuatan kita. Yang Dia perlukan adalah hati kita yang bersedia untuk menghasilkan buah roh yang luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak dirancang untuk hidup terpisah dari kesetiaan Tuhan. Kita tidak dirancang untuk menjalani beban hidup kita sendirian. Di khotbah hari Minggu kemarin, Boksu Bunhau berkhotbah tentang iman yang terisolasi maka adalah iman yang mudah melemah. Kita tidak dirancang untuk menjalani kehidupan terpisah dari kasih setia Tuhan. Manusia dapat mengecewakan, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita merasa sendirian, bagaimana kita bisa mulai mengerti bahwa Tuhan itu setia? Di sini pertanyaannya, di sini pergumulan bagi kita semua.
Kalau kita sudah merasa terisolasi, kalau kita sudah merasa terpisah jauh, bagaimana kita mulai bisa mengerti? Satu ayat yang mungkin dapat menguatkan kita, Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bagi Anda yang merasa terisolasi, bagi Anda yang merasa jauh, bagi Anda yang merasa Tuhan itu tidak hadir dalam hidup teman-teman sekalian, saya mau mengingatkan bahwa kesetiaan adalah dasar dari karakter Tuhan. Kasih teguh Tuhan bagi kita semua lebih pasti daripada dasar dimanapun kita berjalan. Maka untuk menanggapi kesetiaan Tuhan pada hari ini dan sampai selama-lamanya, biarkan janjinya terus-menerus menjadi bagian dari hidup kita yang tidak pasti ini. Saat Anda nanti melangkah keluar dari rumah, melangkah keluar dari ruang kerja, luangkan waktu untuk melihat dunia di sekitar Anda. Pikirkan apa saja hal-hal di mana Anda menaruh kepercayaan Anda. Tetapi ingat, Tuhan berjanji bahwa kesetiaannya akan melampaui apapun yang kita lihat, yang kita rasa, baik oleh mata maupun perasaan kita. Semoga damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua hari ini. Dan beberapa hal yang dapat kita renungkan diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Ada ajakan dari penulis kitab Ibrani. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekarang kita renungkan sendiri kehidupan kita. Di mana, dalam situasi apa, dalam hidup kita merasa tidak pasti. Situasi yang mungkin menggoncang kita secara emosi, seperti sebuah perahu di tengah badai. Pada saat apa Anda atau kita membutuhkan dasar yang kokoh pada hari ini? Mari saya mengajak kita bisa meminta Roh Kudus untuk menyingkapkan kesetiaan Allah dalam area-area tersebut. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan agar Tuhan memimpin kita melalui waktu-waktu sulit tersebut. Kita minta Tuhan untuk membantu kita bisa percaya terhadap janjinya. Kita tanya sama Tuhan bagaimana Dia bisa merancang agar kita bisa menuju jalan damai yang Dia siapkan. Dan disitulah kita akan melihat bahwa Tuhan tidak hanya berjanji tentang kesetiaannya, tetapi Dia akan juga menunjukkan pada kita semua bagaimana Dia bisa bekerja dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar loyal, tapi Dia juga faithful. Dia tidak hanya ada di sisi kita, berjalan bersama kita, tapi Dia juga bekerja di dalam kita. Ini mungkin beda antara loyal dan faithful. Dan di dalam janji setia Tuhan, ada janji suaranya. Kita semua akan bisa mendengar ketika Dia berbicara. Ketika kita membuka hati, kita akan mendengar Roh Kudus dan merasakan Tuhan berbicara lewat cara apapun yang Dia pilih. Bisa melalui orang-orang yang menyebalkan di sekeliling kita, bisa melalui hal-hal yang kita alami dalam hidup kita, bisa dari istri atau suami pasangan hidup kita, bisa dari keluarga kita. Tuhan bekerja melalui semuanya. Dan jangan lupa, kita minta Tuhan untuk selalu membuat kita waspada, aware akan bagaimana Tuhan bekerja. Saya berharap masing-masing dari kita bisa melalui perjalanan iman ini dengan baik dan sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.